Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amrizal Arif dari 2D D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan membahas tentang pengendali aras. Nah, berikut ini adalah bahasan. Yang pertama yaitu ada variabel pengendali, yang kedua ada proses, yang ketiga ada analogi proses, yang keempat ada direct atau reverse proses. Kita masuk pada bahasan pertama yaitu variabel pengendali. Variabel pengendali ada 4, yaitu yang pertama ada manipulated variable, yaitu variabel yang diubah. Nanti yang berperan sebagai manipulated variable di sini yaitu laju alir yang masuk ke reservoir. Yang kedua ada disturbance atau pengganggu. Di sini yang berperan yaitu laju alir yang keluar ke reservoir. Yang ketiga ada proses variabel, yaitu besaran yang dikendalikan. Besaran yang dikendalikan itu ketinggian air dalam reservoir. Yang terakhir ada set point, yaitu nilai ketinggian air di dalam reservoir yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada elemen penting. Yang pertama di sini ada controller atau pengendali. Yang kedua ada FCE, final control element, yang mana FCE ini berfungsi untuk mengeksekusi keputusan dari pengendali. Di sini FCE-nya yaitu pneumatic control valve. Yang ketiga ada proses. Yang keempat ada measurement device. Pembahasan yang kedua yaitu proses. Di sini terdapat gambar PNID pengendali aras. Sebelumnya kita menentukan dahulu mana 4 elemen penting tadi. Yang pertama yaitu adalah controller. Pada gambar PNID controller ditunjukkan oleh nomor 9. Controller biasa juga kita sebut dengan pengendali. Yang kedua adalah FCE atau final control element. Di sini FCE ditunjukkan pada nomor 3. Nah, FCE ini terhubung dengan transducer dan juga controller. Fungsi controller di sini membandingkan nilai PV dan SP apabila terjadi selisih atau error. Controller melakukan tindakan evaluasi. Tindakan evaluasi tadi akan dikirimkan oleh FCE. Maka dari itu yang terhubung ke controller adalah FCE-nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses. Proses di sini terjadi pada reservoir. Yang keempat yaitu device. Device di sini dibagi menjadi 2, yaitu sensor dan juga transmitter. Selanjutnya di bawah reservoir nomor 12 ada 2 valve, yaitu ada valve manual dan ada juga solenoid valve yang terhubung dengan noise. Noise ini adalah yang biasa kita sebut dengan gangguan. Nah, di nomor 1 itu ada air, dan di sini airnya akan dipompa menuju reservoir. Jadi pompa ditunjukkan dengan nomor 2 itu nanti berfungsi untuk memompa air yang ada di tangki penampung utama di nomor 1. Jadi itu tadi termasuk komponen-komponen penting dari pengendali aras. Nah, prosesnya itu air yang ada di dalam tangki penampung di nomor 1 dipompa oleh nomor 2 menuju ke reservoir melalui control valve. Kemudian ketinggian air pada reservoir akan dibaca atau dideteksi oleh sensor. Hasil pengukurannya akan diubah menjadi sinyal standar oleh transmitter. Kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan nilainya dengan set point. Jika ketinggian air di dalam reservoir lebih besar dari set point, maka controller akan mulai menghitung, kemudian memerintahkan FCE melakukan tindakan pengendalian atau evaluasi untuk mengecilkan bukaannya.
laju alir yang masuk ke dalam reservoir lebih kecil sebagai upaya agar PV tidak lebih besar dibanding SP. Begitupun sebaliknya, ketika PV lebih kecil dari SP, maka controller akan memerintahkan FCE untuk memperbesar bukaannya sehingga laju aliran air yang masuk ke dalam reservoir lebih besar, maka PV nya bisa sama dengan SP. Selanjutnya dari proses tadi kita dapat mengetahui bahwa proses pengendali aras itu untuk menentukan SP berupa ketinggian air pada tangki dan input berupa air. Kemudian didapatkan PV berupa ketinggian air. Jika error yang dihasilkan semakin besar nilainya, maka PV kurang dari SP. Maka sensor DPC akan memberikan sinyal tinggi ke controller dan dari controller diteruskan ke FCE untuk mengatur udara agar menutup valve. Begitupun sebaliknya, apabila error yang dihasilkan kecil, maka PV lebih besar dari SP. Selanjutnya yaitu analogi proses. Analogi proses dalam diagram blok pada gambar yaitu terdapat 4 elemen penting. Yang pertama ada controller, yang kedua ada final control element atau FCE, yang ketiga ada proses, yang keempat ada measurement kit. Di sini ketinggian air akan dideteksi oleh sensor, kemudian dibantu oleh transmitter dan dijadikan sinyal standar. Kemudian sinyal standar diteruskan ke controller untuk dibaca atau dideteksi. Kemudian controller tadi akan melakukan tindakan. Selanjutnya memerintahkan final control element. Laju alir air yang masuk ke dalam reservoir disebut dengan manipulated variable. Dari controller mengatur laju aliran air yang masuk. Controller memerintahkan final control element atau FCE tadi untuk melakukan perubahan bukaan sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir akan disesuaikan kembali agar PV sesuai dengan set point. Maka analogi proses pada pengendalian aras ini yaitu jika laju alir air keluar dari reservoir semakin banyak, maka PV kurang dari SP sehingga MP manipulated variable diperbesar agar nilai dari PV sama dengan nilai dari SP. Kemudian jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin sedikit, maka PV lebih dari SP sehingga MP diperkecil agar PV nya sama dengan nilai SP. Bahasan yang terakhir yaitu direct or reverse. Yang pertama di sini ada aksi proses yaitu direct acting. Jika MV diperbesar, maka PV semakin meningkat. Yang kedua aksi pengendali yaitu reverse acting controller dengan catatan air to open. Kenapa? Jika level tank semakin tinggi, maka laju alirnya diperkecil, yaitu PV semakin besar akan diturunkan agar didapatkan PV sama dengan SP. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.